saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu, tidak sengaja, saya membaca suatu berita yang sangat mengagetkan saya. Tadinya saya berpikir bahwa semua pasangan muda ingin mendapat keturunan melengkapi keluarga. Tahu apa yang saya baca? Belasan persen dari pasangan muda memutuskan tidak mau mempunyai keturunan. Aneh. Sebabnya kata mereka macam-macam. Ada yang mengatakan, kami tidak mau menempatkan anak kami di dalam dunia yang begitu jahat, yang begitu penuh dengan tantangan, yang begitu penuh dengan sengsara. Kasihan dia. Mendingan tidak usah mempunyai anak daripada nanti anak kita susah. Ada juga yang mengatakan, mendingan tidak mempunyai anak. Lebih bebas. Lebih bisa menikmati hidup sendiri dari berpusing-pusing mengurus anak-anak sama sekarang susah. Mendingan sendiri saja. Ada juga yang mengatakan lebih enak menjadi wanita karier saja, cari uang, sehingga saya tidak tergantung dari dompet sang suami. Sehingga kalau relasi dengan suami tidak enak, mengecewakan, susah, lebih gampang cerai. Aneh saudara, berita ini sangat menyedihkan, tak tersangka. Mestinya mendapat keturunan, mendapat anak adalah melengkapi keluarga, mencapai cita-cita kita bersama-sama. Kalau kita berbicara tentang kehadiran anak-anak dalam keluarga kita, saya kira ada beberapa hal yang harus kita sadari supaya berhasil mendidik anak-anak dengan baik-baik. Yang pertama ialah hendaknya para orang tua menyadari bahwa anak itu sebenarnya titipan dari Tuhan. Saya suka tanya kepada orang tua, punya anak anda? Punya. Berapa? 3. Yakin? Yakin. Ketika mereka lihat pada wajah saya bahwa saya ragu-ragu, mereka saling memandang. 3 anak. Kalau saya bohong. Sebenarnya kalian tidak mempunyai anak. Kaget mereka. 3, tidak, 0. Jadi anakmu adalah kebaikan, adalah titipan, hadiah dari Allah di dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya dididik, supaya dibesarkan sebagai gambaran, sebagai mirip, serupa dengan Allah, anak Allah. Terserah di catatan sipil, catat apa saja, sebenarnya anak itu tolong dididik menjadi anak Allah. Maka enaknya, harusnya di dalam keluarga kita ini ada kerelaan dari papi dan mami untuk seringkali berkonsultasi dengan Allah. Artinya berdoa. Artinya membaca sabdanya, pengarahannya. Mestinya bagaimana menurut kehendak Tuhan saya mendidik anak-anak yang dititip dalam keluarga saya. Alangkah bahagianya kalau anak-anak kita dididik ada dasar pendidikan Allah, religiositas. Artinya relasi bisa bersandar pada iman, kepercayaan kepada Allah. Saya sadar, saya dipanggil oleh Tuhan. Betul, saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang imam. Tapi bahwa saya menjadi seorang imam itu luar biasa tergantung dari pendidikan, contoh teladan yang diberikan oleh orang tua kepada kami. Saya dididik dalam suatu keluarga di mana saban hari ada doa bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, bersama-sama, sekeluarga. Hanya zaman dahulu,
nggak pernah membaca kitab suci. Punya pun tidak. Hanya pendeta mempunyai kitab suci. Kalau di gereja Katolik nggak ada kitab suci. Tapi nampaknya anaknya berkembang menjadi pencinta sabda Tuhan kitab suci. Jadi yang penting Allah tolong di dalam keluargamu, pertama-tama bangunlah keluargamu, relasimu atas kehendak relasi dengan Allah. Itu menjadi penting sebagai suatu jaminan bagi anakmu ke depan. Itu yang pertama. Anakmu bukan milikmu. Maka juga jangan anakmu dipaksakan untuk menjadi fotokopi dari orang tua. Jangan juga memaksakan anakmu harus nurut dengan cita-citamu. Boleh mengarahkan anak, tapi jangan suka memaksakan anakmu. Orang tua memaksakan anaknya menjadi dokter. Anak itu baik hati nurut. Begitu maminya meninggal dunia, dia pindah. Tidak mau menjadi dokter. Dia mau menjadi pemborong atau apa. Jadi boleh mengarahkan anakmu kepada cita-citamu, tetapi akhirnya setiap manusia mempunyai kehendak, keinginan bebas. Kita yakin asal kita mempunyai anak-anak yang mempunyai relasi dengan Allah yang akrab, dia akan menempuh jalan yang baik-baik. Harus diakui bahwa zaman sekarang ini sepertinya makin susah membesarkan anak-anak. Maka jangan heran kalau saya seringkali didatangi oleh orang tua minta supaya anaknya didoakan. Kata saya, mengapa? Apa yang salahnya? Nakal, pastor, nakal. Kemudian pasti saya bertanya, itu nakal itu warisan siapa? Senyum-senyum mereka. Warisan siapa? Saya sudah tanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia yang nakal. Nggak ada. Semua amat baik adanya. Kok tumben ada anak yang nakal? Kalau anak kita nakal, mungkin baiknya kita introspeksi. Barangkali saja contoh teladan papi mami seringkali kurang tepat. Barangkali saja papi mami seringkali nakal. Barangkali saja papi mami lupa menghadirkan Allah dalam keluarga mereka. Sehingga akhirnya berkembang semau duit saja. Rasanya kita bertanggung jawab atas masa depan anak kita. Maka berilah investasi seoptimal mungkin supaya keluargamu menjadi bahagia, supaya dunia mempunyai gereja mempunyai masa depan. Dalam mendidik anak-anak sekarang ini, harus kita menyadari bahwa anak itu mulai kapan? Anak itu mulai ketika dia ada di dalam kandungan ibu. Jangan salah pikir. Jangan pikir anak kita baru kalau dia sudah lahir. Tidak. Selama 9 bulan dia ada di dalam kandungan ibu. Dia sudah mempunyai telinga. Walaupun mungkin nggak kelihatan. Mempunyai perasaan. Dia sudah mengisap suasana di sekitarnya. Welcome atau tidak. Hangat atau tidak. Banyak anak-anak lahir dengan frustrasi. Orang tua pusing. Kenapa? Ini. Mulai di sini. Kalau maminya suka mabok. Kalau maminya saban hari cek gini. Walaupun namanya anak masih di sini. Kalau papi mami ribut-ribut. Kedengaran. Anakmu tidak happy. Tidak happy. Jadi begitu kita memutuskan, kita mendapat seorang titipan dari Allah di dalam rahim kita, ya, hendaknya kita mulai dengan mendidik anak kita. Welcome, ya. Selamat datang di tengah-tengah kita. Kemudian sesudahnya, kalau anak itu sudah lahir, jangan suka nitip pendidikan anakmu kepada pembantumu. Pendidik penanggung jawab paling utama dan pertama dari anak-anak orang tua. Nggak bisa diambil alih oleh siapapun juga. Titip sama nenek. Kenapa?
sibuk cari uang. Salah. Pastor, nanti saja sekolah sudah mengurus mendidik anak saya. Salah, terlambat. Sekolah, nenek, pembantu akan membantu kita dalam membesarkan anak kita. Tapi tanggung jawab nomor satu adalah papi dan mami bersama-sama. Maka di sini juga harus kita sadari, jangan hanya menyerahkan pendidikan anakmu kepada mami saja. Mami urus anak ya, saya mencari uang. Jangan. Kau sebagai pria pun ikut bertanggung jawab membesarkan anak di Tuhan dalam keluargamu. Saya rasa kita berterima kasih bahwa ada keluarga kudus yang sedikit banyak menjadi idola kita, keluarga di Nazaret. Di mana kita harus mengakui bahwa bagaimana Maria dan Yosef itu sungguh-sungguh mempunyai relasi yang akrab dengan Yesus, dengan Allah itu. Dan itu ditularkan kepada Yesus. Mengapa Yesus itu menjadi anak Allah? Gara-gara pendidikan dari papi maminya. Bukan gara-gara turun dari surga. Bukan. Gara-gara diarahkan oleh papi mami mengenal Allah, mencintai, mentaati Allah dan sesama manusia. Titipan dari Allah tercapai puncaknya pada pribadi Yesus, anak Allah. Akhirnya, kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, nilai-nilai apakah yang harus kita berikan kepada anak kita? Saya kira selain daripada religiositas, relasi dengan Allah itu, kita harus mendidik anak kita supaya dia belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab pertama-tama atas dirinya sendiri. Masa depan diserahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia pribadi. Maka nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bosan bikin PR, nggak ada anak yang bohong. Dia adalah anak yang bertanggung jawab atas masa depan hidupnya dan sekaligus bertanggung jawab atas orang tua dan sesama manusia dan alam semestanya. Mesti begitu. Bimbinglah anakmu, istilahnya yang keren itu leadership. Belajar memimpin, belajar bertanggung jawab atas diri sendiri, orang tua, siapapun juga yang dia jumpa dan alam semesta. Kalau merasa pusing dalam mendidik anakmu dengan baik-baik sesuai dengan anakmu, usul saya, renungkan sedikit tentang contoh teladan dari Hana dan Elkana. Bacaan pertama. Hana mendapat anak, minta sama Tuhan. Tapi dia tahu, anak saya milik Tuhan. Maka dipersembahkan kepada bait suci. Maria dan Yosef itu akhirnya mendapat anak. Tapi mereka tahu, belajar. Anak kami adalah anak Tuhan. Walaupun Maria ditegur. Maria, mengapa, mami, mengapa engkau mencari saya? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada pada perkara dari Allah? Maria merenungkan dalam hati. Hendaknya kita sebagai orang tua seringkali merenungkan kehendak Allah, masa depan anak dalam hati kita. Selamat merayakan hari keluarga suci. Dan kita bersama-sama berdoa, semoga relasi kita dalam keluarga selalu akrab, saling mengampuni, saling memberi masa depan, saling melayani. Jangan ada egoisme, individualisme, mau menang sendiri dalam keluarga kita. Kita saling melayani, dan di situ kita mencapai tujuan hidup kita. Semoga demikian.